Ini masa pandemi corona atau COVID-19. Dan tetap ada acara seremoni semacam ini untuk menandai penyaluran bantuan sosial berupa sembako oleh pemerintah di depan Istana Merdeka, Jakarta 20 April lalu. Saya dengan resmi mengucap Bismillahirrahmanirrahim meluncurkan paket bantuan sembako untuk wilayah DKI Jakarta hari ini resmi diluncurkan. Bantuan sembako ini disalurkan kepada warga yang terdampak corona di Jakarta dan sekitarnya. Pemerintah menggandeng PT Pos Indonesia dan ojek online untuk mengantar bantuan tadi kepada warga yang disasar. Inilah bantalan atau perlindungan sosial atau safety net yang digulirkan pemerintahan Joko Widodo di masa pandemi COVID-19. Tapi apakah di lapangan penyaluran bansos ini telah sesuai dengan harapan? Dana untuk perlindungan sosial hampir mencapai sepertiga dari total stimulus yang digelontorkan pemerintah untuk menanggulangi wabah corona dan dampaknya. Dari 110 triliun rupiah itu, sebagian dialokasikan untuk bantuan sosial reguler yang rutin diberikan pemerintah di masa normal. Misalnya, program Keluarga Harapan, kartu sembako murah, dan lain-lain. Dan kedua, ada bansos khusus yang merupakan bantuan khusus selama masa wabah. Dan yang terakhir adalah bantuan tanggap darurat Kemensos. Nah, yang disalurkan oleh petugas Pos Indonesia dan pengemudi ojek online itu adalah bansos khusus COVID-19. Bansos ini menyasar kepada 10,8 juta kepala keluarga yang terdampak COVID-19 di negeri kita. Untuk bantuan sosial yang dari Kementerian Sosial itu dibagi dua ya. Ada yang bentuknya paket sembako untuk 1,8 juta KK untuk wilayah Jabodetabek. Kemudian ada yang untuk bansos tunai, yaitu berupa uang tunai untuk wilayah yang di luar Jabodetabek. Nilainya itu sama semua 600.000 per keluarga untuk 3 bulan. Bagaimana mekanisme penyaluran bansos khusus COVID-19 ini? Penyalurannya yang pertama pastinya kita kalau untuk bansos sembako adalah kita antar ke rumah masing-masing. Mungkin ada 1-2 yang diambil dari kantor kelurahan gitu ya. Tapi secara sebagian besar kita minta agar diantar ke rumah masing-masing. Itu kita kerjasama dengan PT Pos dan juga dengan ojek online. Dan siapa yang disasar bansos khusus COVID-19 ini? Camkan ini. Menurut Kementerian Sosial, yang berhak menerima bansos khusus COVID-19 ini adalah warga di luar kelompok penerima manfaat bansos reguler Kemensos. Daerah yang mendata, menurut mereka siapa yang paling berhak, mereka catat nama, alamat, nicknya, kirimkan kepada kita, kita kirim. Jadi kita tidak melakukan pendataan Kemensos. Ini hari Kamis, 23 April 2020. Kami mendatangi Kelurahan Jatinegara, Jakarta Timur. Jatinegara yang masuk 10 besar kelurahan dengan penduduk terpadat di Jakarta menerima kiriman sembako sebanyak 15.291 paket dari Kementerian Sosial. Setiap paket sembako setara dengan Rp300.000. Dan bantuan ini adalah penyaluran bantuan tahap pertama dari 2 tahap yang dijanjikan pemerintah. Apakah warga yang berhak menerima bansos telah mendapat paket sembako tadi? Ternyata tidak. Sebab jatah bansos khusus COVID-19 dari Kemensos untuk Kelurahan Jatinegara lebih sedikit dibandingkan jumlah warga yang berhak menerima. Di RW 14 misalnya, RW ini kebagian 1.025 paket sembako senilai Rp300.000.
Padahal dalam catatan pengurus RW setempat ada 2.670 warga di RW 14 yang layak menerima bansos khusus di masa pandemi ini. Ini berarti data yang dipegang Kemensos tidak klop dengan data di bawah. Warga yang berhak namun tak kebagian bansos berupa sembako tersebar di sejumlah RT. Salah satunya di RT 08 RW 14 Kelurahan Jatinegara ini. RT 08 cuma mendapat jatah 84 paket sembako. Padahal di RT ini ada sebanyak 156 warga yang masuk dalam kategori layak menerima bansos COVID-19. Rata-rata mayoritas pengontrak, ya apalagi saat kondisi seperti ini, mereka yang nganggur, yang emang putus kerja, yang kebetulan dirumahkan sementara ini, ya hampir rata-rata, Bu. Dan nilai keseluruhan warga kita hampir rata-rata itu. Dan ini perlu didengar dan diperhatikan oleh pemerintah. Menurut Ismet Junaidi, 25% dari penerima bansos di wilayahnya merupakan warga yang masuk kategori mampu. Ada juga warga yang sudah pindah alamat namun masih tercantum dalam data penerima bansos khusus COVID-19 ini. Untuk mengakalinya, pengurus RW dan RT bersepakat membagi isi paket sembako menjadi 2. Tujuannya agar semua warga yang layak menerima bansos namun tak terdaftar bisa menikmati bantuan ini. Saya akan mengatur satu paket ini bikin 2 gitu. Biar ya tujuannya biar rata. Kalau di jauh saya kasih jangka waktu sekian hari, nggak ada saya kasih yang lain. Asni contohnya, warga di RT yang dipimpin Ismet Junaidi ini tidak terdaftar dalam data penerima bansos khusus COVID-19. Padahal lansia berusia 60 tahun ini masuk kategori warga yang layak menerima bansos khusus COVID-19. Asni termasuk orang yang hidup tak jauh dari ambang batas kemiskinan di DKI Jakarta. Asni juga bukanlah penerima bansos reguler dari Kemensos. Nanya udah Pak RT, lagi mana kok nyak ngedapet gitu. Kalau nggak ada data sini, po saya takut ngasih gitu. Udah Pak RT bilang gitu, udah saya bilang. Ya kok nggak ada datanya gitu, cuma sedih doang dalam hati. Pengurus RT akhirnya memutuskan memberikan paket sembako yang diperuntukkan pada warga yang sudah pindah alamat kepada Asni. Dikasih Pak RT kemarin. Isinya apa aja, Bu? Isinya lupa ya, beras, minyak, makanan roti, sama sabun. Apa lagi Pak RT? Sarden. Nah itu ya segitu doang isinya. Kok bisa warga seperti Asni tak masuk dalam daftar penerima bansos khusus COVID-19? Ini kita punya datanya seperti ini. Tapi ini kan data miskin pada saat normal. Jangan disamakan data waktu normal sama data waktu COVID. Ya. Artinya yang kita miliki ini apa? Pada saat normal pun mereka keluarga miskin. Ya. Nah, kemudian pada saat COVID ini ada yang menjadi miskin. Nah, itu yang kita serahkan kepada daerah. Siapa yang menjadi tambah miskin pada saat pandemi COVID-19 ini? Itu mereka cari mendata tadi itu ya, mungkin sampai kelurahan, ke RT RW gitu. Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, mengkritisi tidak beresnya pendataan menyangkut penerimaan bansos khusus COVID-19. Menurut saya memang itu masalah yang pertama, soal targeting. Yang kedua tentu saja besaran nilainya. Kalau 600.000 untuk satu keluarga jelas saja kurang, meskipun mungkin bagi sebagian warga itu sudah sangat menolong. Ini bukan lomba siapa paling dermawan. Di saat COVID-19 mewabah, pemerintah di belahan bumi manapun mengucurkan dana untuk membantu warganya yang terdampak. Di negeri kita, begitu juga. Bukan hanya pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta pun merogoh kocek untuk bantuan sosial kepada warga terdampak virus ini. 3 hari sebelum pembatasan sosial berskala besar, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan paket sembako untuk warga ibu kota yang masuk kategori miskin dan rentan miskin.
Jumlahnya 1,18 juta paket yang dibagikan ke 267 kelurahan. Jadi kami di Pemprov DKI bersama dengan jajaran TNI dan kepolisian, insya Allah mulai hari Kamis yang akan datang, hari lusa, akan mulai memfasilitasi distribusi sembako. Jadi masyarakat miskin dan rentan miskin itu semua nanti kita akan distribusikan. Menurut Badan Pusat Statistik pada September 2019, jumlah penduduk miskin di Jakarta sekitar 362.300 jiwa. Artinya, jumlah bansos berupa paket sembako yang diberikan membengkak hampir 4 kali lipat dari jumlah penduduk miskin di ibu kota. Namun, sudahkah pembagiannya tepat sasaran? Tim Indef mendatangi RT 11 RW 14 Kelurahan Jatinegara, Jakarta Timur pada 23 April lalu. Wilayah RT ini telah menerima 68 paket sembako pada awal penerapan PSBB. Sama seperti bantuan dari pemerintah pusat, paket sembako yang diberikan nilainya mencapai Rp600.000 per bulan. Namun bedanya, paket ini akan dibagikan bertahap sebanyak 4 kali. Paket sembako dari Pemprov DKI Jakarta berisi beras 5 kg, 1 kaleng sarden, kornet 350 gram, snack 300 gram, minyak goreng 1 liter, 2 buah sabun mandi 190 gram, dan masker kain 2 buah. Paket tadi memang tiba ke RT 11. Tapi, sekali lagi tapi, hanya untuk setengah dari total warga yang layak menerima bantuan. Pada prinsipnya kami senang ada bantuan paket, pada prinsipnya. Tapi di sisi lain kami mengalami suatu kendala, yaitu bagi warga yang tidak mendapatkan itu juga merasa iri, akhirnya protes kepada RT. Sebagai ketua RT, Soleh mengklaim tidak dilibatkan dalam proses pendataan warganya yang layak mendapat bansos selama pandemi COVID-19. Sementara data setelah kami tanya, dari pihak keluarga pun juga tidak mengetahui data itu dari mana. Pada waktu itu saya sempat bertanya kepada petugas dari Dinas Sosial. Kami tanya pun juga tidak tahu datanya dari mana. Suwaji masuk kategori miskin. Tapi warga RT 11 ini tak tercantum dalam daftar penerima Bansos DKI Jakarta. Suwaji telah lama menjadi pengangguran karena terkena PHK. Karena sakit, ia tak mampu mencari nafkah untuk keluarganya. Alhasil, ia hanya mengandalkan upah sang istri sebagai pembantu rumah tangga atau sekarang disebut asisten rumah tangga. Aku nggak ada penghasilannya, yang ada itu yang kerja aku nggak. Untungnya solidaritas sosial berakar kuat dalam masyarakat kita. Pengurus RW 11 menggalang donasi dari warganya yang termasuk mampu untuk meringankan beban warga seperti Suwaji. Hasil sumbangan warga lalu dibelikan sembako serupa bantuan dari Pemprov DKI Jakarta. Saya pernah nanya, kok aku nggak dapat gitu. Memang gitu doang. Gitu doang. Terus Pak RT bilang apa, Pak? Tunggu dulu. Datanya nggak ada. Nah, tunggu dulu. Tapi nggak lama dikasih Pak RT. Di RW 12 Kelurahan Sunterjaya, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, penyaluran bansos dari Pemprov DKI Jakarta bahkan salah sasaran. Ada 10 paket sembako malah diberikan kepada warga RW 12 yang masuk kategori mampu. Pendataannya yang kurang jelas ya, sehingga kok masuknya ke warga-warga yang ekonominya cukup gitu. Hari ini kami mendapat bantuan sembako, tetapi setelah kami pertimbangkan, kami pikir ini kami tidak layak terima karena banyak warga yang masih lebih membutuhkannya. Makanya kami kembalikan ke RT buat disalurkan ke warga yang lebih membutuhkan. Gembong Warsono, anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan, menyoroti sengkarut data penerima bansos yang menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran. Fraksi PDI Perjuangan bahkan menemukan fakta
salah seorang anggotanya yang juga menjabat sebagai anggota DPRD DKI, masuk dalam daftar penerima bansos. Yang kita minta kepada Pemprov adalah segera melakukan revisi terhadap data yang selama ini berjalan. Hari ini kan mesti harus di-delete kan nama Joni Simanjuntak kan gitu loh. Harus diganti pada orang yang berhak mendapatkan kan. Contoh-contoh seperti itu harus selalu diupdate oleh Pemprov sehingga distribusi bansos itu betul-betul tepat sasaran. Dari mana sebetulnya data yang digunakan Pemprov DKI Jakarta untuk menyusun penerima bansos COVID-19? Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta menyatakan data yang digunakan berasal dari data warga penerima bansos reguler, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pekerja terdampak dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dari 1,2 ketemu juta ya, ketemu 1, 2, 3 pasti. Jadi nggak usah ditutup-tutupi, itu faktanya. Di Republik ini kita semua tahu, data lengkap by name, by address, kita tahu, tapi yang penting adalah begitu ada kekeliruan koreksi. Dan ini bagian dari kita juga meningkatkan kualitas data. Menyangkut data acuan atau database, dengarlah catatan dari Indef berikut. Data Kementerian Sosial itu menggunakan database tahun 2016. Tentu saja ada cukup jeda waktu sampai tahun sekarang 2020, 4 tahun yang harusnya divalidasi pada level yang lebih kecil. Sekarang kan ada tambahan orang yang hampir miskin menjadi miskin atau yang rentan miskin menjadi miskin. Bantuan sosial untuk warga terdampak COVID-19 dikucurkan 7 hari setelah Presiden Joko Widodo menetapkan wabah corona ini sebagai bencana nasional. Lewat taktik refocusing dan realokasi, diperbolehkan dana sebesar 405,1 triliun untuk menangani COVID-19 dan dampaknya. Ini stimulus yang tergolong jumbo, meski jauh lebih kecil dari stimulus serupa yang digelontorkan Malaysia atau Australia. Saya ingin agar bantuan sosial kepada yang kurang mampu itu betul-betul tepat sasaran. Ada kontrol pengawasan, ada cek lapangan. Di atas kertas, warga miskin dan rentan miskin akibat wabah COVID-19 berhak menerima bantuan sosial ini. Bahkan, warga terdampak yang tak bisa mudik di tengah pandemi pun dijanjikan bisa mendapatkan bansos ini. Kami diminta untuk menghitung dengan cermat agar tidak tumpang tindih. Sehingga benar-benar yang terdampak paling parah, khususnya para pekerja harian, pekerja di sektor informal, khususnya di DKI, ini benar-benar bisa mendapatkan haknya. Namun kenyataannya di lapangan berkata lain. Masih banyak penyaluran bansos yang salah sasaran. Ya, dalam urusan data dan pendataan, Indonesia memang lemah. Tak heran jika data yang dipegang pemerintah tidak klop dengan data real di lapangan. Itu terjadi baik di pemerintah pusat atau di level pemerintahan yang lebih rendah. Jakarta, yang merupakan jantung Republik, tidak terkecuali. Bagaimana bagi warga masyarakat yang hari-hari ini mereka menghadapi pemutusan hubungan kerja dan lain sebagainya. Nah itu yang menurut aturan adalah orang yang terdampak karena COVID-19. Maka mereka juga harus tercover melalui bansos yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka menjaga kelangsungan hidup keluarga mereka. Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan agar pemerintah terus melakukan validasi data penerima bansos. Peringatan oleh KPK di masa Firly Bahuri ini punya dasar. Duit bansos yang jumbo jangan sampai dijadikan bancakan. Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada mewanti-wanti tentang rentannya dana bansos diselewengkan oleh mereka yang bermental pencuri seperti tikus. Modusnya bisa mengurangi jatah penerima atau bahkan ada yang tidak menerima bansos sama sekali. Para pihak yang terkait penyaluran bansos COVID-19 sebaiknya belajar dari sejarah. Data ini misalnya, Indonesia Corruption Watch atau ICW mencatat
Dalam satu dasawasa terakhir, sedikitnya ada 87 kasus korupsi dana bencana yang ditangani KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Titik rawan korupsi dana bantuan bencana terletak pada tahap tanggap darurat, rehabilitasi, dan pemulihan atau rekonstruksi lokasi bencana. Bantuan sosial baik yang reguler atau khusus COVID-19 bagaimanapun dibutuhkan untuk menjadi daya beli masyarakat. Dalam soal ini, negeri kita pernah punya model bantalan sosial seperti BLT atau bantuan langsung tunai di masa-masa awal SBY. Tapi, tak ada konsensus umum yang menyatakan model ini benar-benar efektif. Di masa pandemi corona ini, niat baik memberi bansos mesti diacungi jempol. Tapi, niat baik sebaiknya diikuti tindakan baik agar tepat sasaran, bermanfaat, dan bebas dari korupsi. Kami melihat apa yang kurang itu pada level implementasi di lapangan. Bagaimana memang bantuan ini diterima pada kelompok sasaran yang lebih tepat. Sumber pendanaan ini beragam. Ada yang dari Kementerian Sosial, pemerintah daerah, kemudian ada kementerian lain yang menurut saya juga memberikan stimulus ekonomi ini yang bisa saja terjadi mistargeting. Nah, karena itu integrasi dan perbaikan manajemen pada tingkat bawah, terutama masyarakat juga penting. Yang kedua ya, menurut saya juga perlu ada namanya pusat pengaduan agar masyarakat bisa melaporkan, bisa memberikan masukan dan juga bisa memperbaiki pada level bawah. Jangan sampai memang pada akhirnya kerawanan sosial terjadi di saat pandemi, bukan lagi soal kebutuhan makan tapi soal yang lebih besar lagi.